Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tiko dengan NIM 13.074 dari 003. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OSI model. Sebelumnya terdapat video yang menampilkan simulasi dari OSI model ya. Jadi kesimpulannya yang pertama itu model OSI ini tuh diibaratkan sebagai suatu kereta. Perjalanan kereta dari awal sampai akhir seperti dia melewati jalur yang teratur, lalu sampai tujuan dengan aman, seperti sistem transportasinya, lalu komponennya, lalu pengendaliannya, dan kerjasamanya bagaimana. Lalu setiap lapisan ini tuh bekerja secara berurutan mulai dari tahap yang ketujuh ya, itu artinya adalah kayak barangnya itu mulai diangkat atau disebut sebagai application layer dan sampai ke fisiknya itu cepat gitu diubah. Lalu intinya dari lapisan 7 itu bisa disimpulkan sebagai suatu user interaksi dari sumber data. Lalu yang lapisan 6 itu presentationnya atau pemformatan data. Jadi keretanya itu membawa data yang nantinya bisa dibaca oleh sistemnya gitu, sensornya. Lalu yang kelima itu lapisan session sebagai penjaluran rute yang benar untuk kedepannya. Jadi kayak jalurnya itu bisa jelas gitu. Ketika ada kereta yang akan jalan lagi, dia tuh mengetahui kalau kereta yang sebelumnya itu pernah melalui, jadi data. Lalu lesson keempat itu transportnya. Jadi ketika jalurnya sudah sesuai, si transport ini tuh akan memastikan data yang dikirim itu benar atau enggak. Jadi nyesuaiin juga lagi dari informasi session sama transportnya. Lalu setelah data yang dikirim itu benar atau barang yang dibawa oleh kereta ini benar, maka akan di tahap network gitu. Nah, network ini tuh dia memecah menjadi paket-paket yang lebih efisien. Ya, intinya kayak keretanya itu membagi isi barang-barangnya gitu. Lalu yang kedua, ketika udah selesai dia akan ke lapisan kedua untuk mengubah paket tadi menjadi frame. Dan intinya paket dari barangnya itu tuh diubah lagi gitu supaya bisa berubah bentuknya gitu. Lalu lapisan terakhir itu mengubah barangnya itu menjadi output akhir. Itu sih untuk kesimpulannya. Jadi ya intinya OSI model itu tuh kayak solusi dari sebelumnya yang belum terpecahkan ya. Sebelumnya itu kan kalau kita mengirimkan datanya itu kan karena berbeda vendor atau istilahnya beda hardware itu jadi masalah karena beda hardware, beda protokol dan format data. Cuman dengan adanya OSI ini tuh kita bisa memberikan suatu sensor atau watermark gitu di bagian data yang ingin dikirimkan gitu dengan konversi enkripsi lalu format media access controlnya, jadi itu bisa diubah. Nah di sini tuh yang pertama tuh sebagai pengirim itu ada layer 7 ya, jadi application gitu. Di sini intinya application itu membawa data yang dari usernya gitu atau latar mukanya, user interface. Jadi dia itu kan kalau user itu misalkan dari email, dia itu berarti dari email kan, datanya itu dari email. Nah itu dari software by software, ini mah application, dan itu masih bertipe data gitu. Lalu untuk layer selanjutnya setelah datanya itu bisa dijalankan atau bisa diteruskan dari software tersebut, lalu data atau isi dari software itu diubah dan enkripsi menjadi web, JPG, untuk gambar, MP3 untuk audio. Jadi supaya itu bisa dibaca oleh sistemnya gitu. Nah setelah itu lanjut ke yang selanjutnya. Lanjutnya di layer session ini supaya bisa komunikasi secara terus-terusan, dan seperti tadi juga datanya itu bisa dikirimkan secara terus-menerus gitu. Misalkan kalau kita kayak lagi pakai YouTube atau Netflix, Spotify itu kan cepat gitu ya. Jadi butuh transmisi data yang cepat.
Lalu setelah itu lanjut lagi ke layer keempat ini sebagai transport. Nah, ketika si session tadi udah dipastikan jalannya benar, maka transport ini tuh harus mengecek gitu apakah data yang dikirim itu udah benar gitu. Nah, makanya di sini disebut sebagai segmen. Nah, di sini tuh udah terdapat dua protokol, ada yang TCP atau UDP. Nah, TCP ini tuh untuk ya komunikasi yang membutuhkan keandalan tinggi gitu. Sedangkan UDP ini tuh dia lebih ke usernya gitu, jadi lebih ke kecepatan tanpa harus menunggu konfirmasi dari penerima data. Terus selanjutnya ke layer 3 ini sebagai network. Nah, di sini tuh intinya kan tadi adalah packets ya, jadi data itu dikirimkan sebagai packets yang kecil gitu. Nah, itu melalui alamat IP dan routing. Nah, di sini tuh ya tujuannya untuk efisien gitu, jadi biar cepat data yang dikirim. Jadi data dari email tadi, data dari Netflix tadi itu bisa cepat dibagikan melalui IP dan routing. Nah, di sini di layar selanjutnya juga ada data link. Di sini berguna untuk mengidentifikasi gitu untuk jaringan fisiknya nanti. Jadi ada media access controlnya itu terdapat 12 hexa numbernya. Jadi itu ada ciri khasnya itu 00, 1A, 2B, 3C, 4D. Ini contoh aja untuk laptop. Nah, smartphone ini juga kurang lebih sama, tapi formatnya ada 12. Nah, di sini tuh sebagai frame. Jadi frame itu artinya dia membungkus data-data itu yang awalnya apa namanya paket-paket itu tadi kecil-kecil itu dikasih bungkusan untuk penanda untuk penerima siapa gitu. Jadi kalau terima laptop ya berarti ini ada ditandai oleh 12 hexa ini. Lalu ketika data itu sudah dibungkus maka dikirimkan ke layer selanjutnya itu layer fisikal. Nah, layer fisikal ini nantinya akan mengubah data si itu tadi menjadi bit gitu atau binary 01. Nah, itu dikirim melalui media transmisi, bisa kabel, bisa juga wireless. Kalau misalkan kabel ya kayak Ethernet, kalau misalkan wireless ya pakai WiFi gitu. Nah, itu kalau misalkan dari POV dari pengirim ya intinya itu dari ke bawah gitu. Jadi layer 7 ke layer 1. Jadi application layer, presentation layer, system layer, transport layer, network layer, data link layer, sampai di bawah physical. Nah, nanti ketika dari POV dari penerimanya, dia itu dari physical dimulainya. Jadi dari bawah sini nih. Physical baru ke atas lagi gitu. Jadi penerima dia menerima sinyalnya, terus mengubah. Jadi intinya kalau dari penerimanya itu dia ya mengubah data yang tadi udah dibungkus sedemikian rupa dengan bit-bit tadi itu lalu diubah gitu, diubah untuk bisa dibaca jadi frame, dan nanti dikatakan di frame yang media access control diubah jadi packet melalui IP dan routing, lalu ditransport lagi sampai session, sampai presentation, sampai di application layer ini tuh nanti user bisa melihat melalui software gitu, misalkan kalau dari email, kalau dari browser dari Netflix gitu. Jadi intinya penerima itu menerima dari fisikal juga, karena kan logikanya ya kalau kita menerima dari jaringan internet ya kita menerima dari internet juga gitu. Nah, untuk kesimpulannya ya bahwa OSI ini tuh adalah sebuah metode yang bermanfaat gitu untuk masalah jaringan ini, jadi bisa disolusikan gitu. Karena tujuannya juga bisa mempermudah gitu eh, komunikasi antar perangkat yang berbeda, karena tadi masalahnya adalah kan kita vendor yang berbeda bagaimana komunikasinya gitu. Nah, dengan adanya OSI ini atau Open System Interconnection itu jadi menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.